Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan ke-14. Pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir. Kita melanjutkan materi minggu kemarin berkaitan dengan reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Untuk pertemuan ini, kali ini kita akan membahas materi oksidator dan reduktor. Materi berikutnya reaksi disproporsionasi dan konproporsionasi tata nama senyawa berdasarkan Bilog. Perhatikan gambar di bawah ini. KMNO4 adalah salah satu contoh oksidator kuat. Oksidator di sini didefinisikan zat yang menghasilkan atau dapat mengoksidasi zat lain dalam suatu reaksi Bilog. Jadi, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Reduktor adalah zat yang mereduksi zat lain dalam suatu reaksi redoks. Jadi, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi dalam reaksi berikut. Di sini diketahui reaksi 2Al tambah 3PbNO3 2 kali menghasilkan 2AlNO3 3 kali ditambah 3Pb. Langkah pertama kita cari Bilog masing-masing unsur atau senyawa, unsurnya ya. Kita lihat di sini Al dari 0 ini menjadi plus 3. Nah, berarti di sini Al mengalami kenaikan Bilog ya. Kemudian dari mana ini plus 3? Caranya O, bilangan oksidasi O itu adalah negatif 2. Negatif 2 dikalikan 9 berarti min 18. N, Bilognya adalah plus 5. Berarti di sini plus 5 dikalikan 9. Ya, di sini Al-nya berapa? Maaf, N-nya itu 3 ya. 3 kalikan 5, 15. 15 ditambah 18 berarti kan negatif 3. Nah, supaya 0 berarti Al-nya di sini adalah plus 3. Nah, kemudian di sini Pb plus 2 ya. Dari mana plus 2? Kita carinya O itu negatif 2. Negatif 2 dikalikan ini 3 kali 2 itu 6 berarti min 2 kalikan 6 itu min 12. N itu plus 5 golongan 5A berarti 5 dikalikan di sini 2 ya, berarti 5 kali 2 10, 10 dikurangi 12 itu berarti negatif 2. Supaya 0, muatannya senyawanya ini kan 0. Berarti di sini muatan senyawanya ini 0, berarti Pb-nya adalah plus 2. Plus 2 menjadi 0, berarti turun, berarti mengalami reduksi. Berarti yang bertindak sebagai oksidator itu adalah PbNO3 2 kali ya di sini. Dan mengalami reduktor itu adalah Al. Jadi zat yang mengalami oksidasi berarti senyawa ini mengalami bertindak sebagai reduktor. Kalau reduksi berarti oksidator. Hasil oksidasinya di sini adalah ini namanya hasil, berarti kalian lihat yang ruas kanan ini hasil reduksi ya. Maaf, hasil oksidasinya. Kalau untuk hasil reduksinya adalah Pb-nya. Reaksi disproporsionasi dan konproporsionasi. Reaksi disproporsionasi adalah reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Jadi sebagian dari zat itu mengalami oksidasi dan sebagian lagi mengalami reduksi. Contohnya pada reaksi di sini Cl mengalami reduksi dan oksidasi. Dalam mengalami reduksi, di sini Bilognya Cl2 adalah 0, di sini menjadi negatif 1, berarti mengalami penurunan. Cl juga dari 0 menjadi plus 1, mengalami kenaikan. Karena unsurnya sama, ya, karena ini reaksi reduksi oksidasi, berarti reaksi ini adalah reaksi redoks. Karena unsurnya zatnya sama, dia menjadi oksidator dan reduktor, maka reaksi ini disebut reaksi disproporsionasi.
Reaksi konproporsionasi merupakan kebalikan dari reaksi disproporsionasi, yaitu reaksi ini, ya. Tata nama senyawa berdasarkan Bilog. Unsur-unsur logam yang mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu jenis, maka bilangan oksidasinya ditulis dalam angka Romawi dalam tanda kurung. Angka tersebut diletakkan di belakang nama unsur yang bersangkutan. Perhatikan tata nama beberapa senyawa dengan bilog lebih dari satu jenis berikut ini. Untuk unsur yang hanya mempunyai satu bilog, tidak perlu menuliskan bilangan oksidasinya. Sn di sini mempunyai bilog plus 2 sama plus 4. Sehingga tata namanya seperti ini. Demikian juga Fe plus 2 sama plus 3, Co itu plus 2 sama plus 3, Cu plus 1 sama plus 2, Pb plus 2 sama plus 4. Contoh menentukan jenis reaksi redoks atau bukan. Periksa apakah golongan berikut termasuk reaksi redoks atau bukan redoks. Ada beberapa tips untuk membantu menyelesaikan soal di atas. Yang pertama, reaksi yang melibatkan unsur bebas umumnya tergolong reaksi redoks. Jadi kalau misalkan ada unsur bebas, itu biasanya kebanyakan merupakan reaksi redoks. Atom unsur yang perlu diperiksa adalah atom unsur yang dalam reaksi berganti tipe rumusnya. Contohnya, seperti H2SO4, K2SO4. Nah, di sini atom S tidak perlu diperiksa sebab tetap sebagai ion SO4 2-. FeCl3 menjadi FeCl2. Di sini Fe-nya perlu diperiksa. Kenapa? Karena berganti tipe dari Cl3 menjadi Cl2. Di sini kan SO4 SO4, berarti tidak perlu diperiksa. Kalau ini berganti tipe rumus berarti perlu diperiksa. Koefisien reaksi tidak mempengaruhi bilangan oksidasi. Contoh kita lihat di sini terdapat reaksi seperti ini, kita cek apakah dia unsur bebas, tidak ada unsur bebasnya. Kemudian kita cek di sini yang mana yang perlu dicek. Atom H, SO dan K tidak perlu diperiksa karena tidak berganti tipe rumus. Jadi yang kita cari itu yang berganti tipe rumus. Atom Cr di sini perlu diperiksa, ya. Cr ini perlu diperiksa. Nah, kenapa? Karena berganti tipe rumus. Dari di sini Cr2O7 menghasilkan ininya ya, CrO4. Ini kan beda, ya. Nah, karena berganti tipe rumus dari persamaan tersebut ternyata atom Cr tidak mengalami perubahan bilog. Setelah kita cek ternyata atom Cr-nya tidak mengalami bilog. Kok bisa tidak mengalami bilog? Kita cek. K golongan 1A berarti plus 1 kali 2 ini ya 2 berarti plus 2 di sini O itu negatif 2 kalikan negatif 4 berarti negatif 2 kalikan 4 berarti min 8 ditambah 2 kan negatif 6 supaya 0 berarti CR nya harus plus 6. Demikian juga ini O itu negatif 2 kali 7 berarti min 14 ini plus 1 kali 2 plus 2 min 14 plus 2 berarti min 12 ini CR2 padahal kita carinya CR berarti CR nya adalah plus 6 menjadi plus 6 tetap berarti ini bukan merupakan suatu reaksi redoks. Untuk yang ini kita lihat di sini terdapat unsur bebas ya, unsur bebas berarti di sini 0. Atom Fe dan S di sini perlu diperiksa bilognya. Kenapa? Karena mengalami perubahan tipe rumus. Bilog Fe berubah jadi plus 3 menjadi plus 2. Ya. Fe plus 3 menjadi plus 2. Nah, caranya Cl itu min 1 kali 3 min 3 supaya 0 berarti Fe-nya plus 3. Nah, di sini Cl min 2, negatif 2 min 1 ya, min 1 kali 2 min 2 berarti Fe nya plus 2 plus 3 menjadi plus 2 berarti turun, berarti reduksi. Nah, H2S di sini
H-nya itu plus 1 kali 2 plus 1, supaya 0 berarti min 2 S-nya. Min 2 sama 0 berarti naik, berarti oksidasi. Jadi reaksi ini tergolong reaksi redoks. Ini ada beberapa latihan soal, bisa kalian kerjakan ya. Nah, yang ini tentukan oksidator, reduktor, hasil reaksi ya pada reaksi-reaksi berikut, bisa kalian kerjakan juga. Ini ada juga latihan untuk penulisan tata nama senyawa. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan dahulu, nanti hasilnya bisa kita diskusikan bersama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.